Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diterima iman, Islam dan kesehatan ya, serta 8 waktu sehingga bisa berkumpul kembali di kajian dia Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam beri salam dan panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapat sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Sidik, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah kitab Islam Politik dan Spiritual ya. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Bang Pakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang senantiasa kita aturkan kepada beliau, kelak beliau berkenan mengaku kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini masuk pada bab yang ketiga, yaitu konsepsi Islam ya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas terkait dengan definisi dari Islam itu sendiri ya, supaya kita tidak keliru dalam memaknai yang dimaksud dengan Islam. Karena ada juga sebagian masyarakat kita yang menganggap Islam itu adalah Isya, subuh, Isya, maghrib, subuh, asar dan lohor gitu ya. Jadi disamakan dengan sholat yang 5 waktu. Nah, seolah-olah Islam itu hanya mengatur persoalan sholat. Nah, ketika orang yang sudah melaksanakan sholat, maka dianggap sudah berislam. Nah, jadi ini adalah pemikiran yang kurang tepat ya, karena Islam itu tidak sesempit itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memahami definisi yang benar terhadap Islam itu akan memberikan gambaran ya, yang benar kepada kita Islam itu seperti apa. Nah, konsep Islam itu meliputi akidah, yaitu akidah Islam tentunya, dan juga hukum syara. Jadi kalau simpelnya, akidah
akidah dan syariah. Nah, syariah itu apa? Hukum-hukum Islam atau hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara ini berfungsi sebagai solusi terhadap setiap persoalan yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Islam itu sudah punya solusinya. Dan solusi ini adalah solusi yang benar, dan kebenarannya itu bersifat objektif, ya, karena dia tidak bersumber dari akal manusia, tetapi bersumber dari Sang Pencipta manusia. Kalau kebenarannya itu subjektif, ya, maka sesuai dengan sudut pandang manusia. Maka definisi ini tentunya digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi definisi Islam ini sendiri yaitu terdiri dari akidah, yaitu keyakinan-keyakinan, dan juga terdiri dari syariah yang mengatur setiap urusan kehidupan manusia. Nah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, yaitu aspek-aspek akidah, ya, aspek keyakinan, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ya, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu mengatur terkait dengan akidah, ibadah, dan juga hubungan manusia dengan dirinya terkait dengan makanan, minuman, pakaian, ya. Juga mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ya, ini aspek muamalah, baik ekonomi, sosial, pendidikan, hubungan luar negeri, ya, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari Al-Quran dan As-Sunnah kita dapat memahami bahwa Islam itu sebuah konsep kehidupan yang menyeluruh, mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia. Nah, terkait dengan akidah, tadi kita sudah sebutkan bahwa definisi Islam itu terdiri dari akidah dan syariah, ya. Di mana syariah itu adalah sebuah konsep yang digunakan sebagai solusi terhadap setiap persoalan kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan akidah? Nah, akidah dalam pandangan syara, ya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan akidah. Yang pertama, akidah itu adalah sampainya perasaan pada sesuatu, ya, sehingga mampu menggerakkan hati. Ya, sehingga mampu menggerakkan hati kita serta menggerakkan gerak tingkah laku kita, ya. Jadi boleh kita katakan akidah ini adalah sesuatu yang menjadi landasan dalam bertingkah laku. Yang kedua, menurut para ulama, akidah itu adalah pembenaran dan pengakuan yang sempurna. Ya. Artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Atau yang tidak tergantikan atau berkurang dengan meyakini dan menerima semua rukun Islam dengan penuh keyakinan. Jadi, keyakinan kita terhadap semua hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Quran misalnya, itu kaitannya dengan akidah. Keyakinan kita akan kebenaran setiap hukum yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itu kaitannya dengan akidah. Walaupun hukum-hukum itu mengatur setiap aktivitas kehidupan kita. Ya. Misalnya,
terkait dengan risalah sholat. Nah, sholat itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Salah satunya adalah masalah ibadah. Salah satu masalah ibadah yang diatur itu adalah sholat. Nah, keyakinan kita kepada kebenaran perintah sholat itu adalah masalah akidah. Keyakinan akan kebenarannya. Walaupun nanti aktivitas ritual sholat itu ada aturannya di dalam Islam, ya. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan contoh yang diberikan oleh Rasul adalah salat yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, ya. Nah, ada rukun-rukun yang kemudian harus dipenuhi. Nah, definisi yang lain yang disampaikan oleh para ulama bahwa akidah itu adalah janji yang teguh, ya, serta ikatan yang kuat, yang terpatri, ya, dalam hati dan menancap dalam kolbu. Nah, ini beberapa istilah yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan definisi dari akidah. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sebuah definisi yang sudah pernah kita bahas, bahwa sebuah definisi itu adalah menggambarkan sebuah sesuatu, ya, di mana gambaran yang diberikan itu adalah sesuai dengan realitas, tidak ada satupun yang tidak dicantumkan di dalam definisi itu. Jadi ada dua aspek definisi itu dikatakan sebagai sebuah definisi yang benar. Yang pertama adalah jami. Jami itu komprehensif, yaitu aspek yang meliputi semua unsur yang dibahas. Ya. Jadi definisi itu harus memenuhi kriteria jami atau komprehensif. Artinya dari definisi itu tidak ada hal-hal yang tidak dicantumkan atau tidak ada hal yang ketinggalan. Ya. Jadi semua unsur yang memang harus disampaikan itu tersampaikan. Dan yang kedua adalah mani, protektif, yaitu dia bisa memproteksi, melindungi, ya, masuknya unsur-unsur yang tidak menjadi bagian dari akidah. Ya, sebab definisi esensinya, ya, intinya adalah deskripsi atau penggambaran atas realitas yang definisikan, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak, ya, juga selain syarak. Ya. Nah, jadi dua syarat ini harus ada sebenarnya dalam setiap definisi hingga definisi itu dikatakan sebagai sebuah definisi yang benar. Yang pertama, dia harus jami atau komprehensif, sehingga tidak lagi ada unsur-unsur yang tidak termasuk di dalam definisi yang sudah diungkapkan. Yang kedua adalah mani, dia memproteksi, melindungi unsur-unsur yang seharusnya tidak boleh masuk di dalam definisi. Nah, ini. Jadi dua ini adalah syarat sebuah definisi yang benar, ya, jami dan mani. Nah, kalau kemudian kita berlandaskan kepada dua syarat tadi, jami dan mani, maka definisi yang sesuai dengan kriteria itu tadi, jami dan mani, ya, yang sahih, ya, bisa kita gambarkan. Yang pertama, akidah itu adalah iman atau keyakinan atau pembenaran yang pasti, ya, yang bulat, yang kokoh, ya. Sehingga dalam persoalan keimanan ini tidak boleh kurang dari 100%. Maka dia wajib pembenarannya bersifat pasti, ya, bulat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan realitas yang diimani. Jadi yang akan diyakini itu
itu memang benar-benar ada faktanya, gitu. Ada realitasnya, sehingga tidak meyakini sesuatu yang tidak ada, atau sebaliknya tidak meyakini sesuatu yang ada, gitu. Jadi pasti, ya. Dan kemudian yang ketiga, bersumber dari dalil. Dalil yang dimaksud di sini adalah bukti. Jadi dalam pembahasan persoalan akidah, maka akan muncul nanti pembuktian demi pembuktian. Ya. Jadi segala sesuatu yang akan kita yakini tidak akan bisa kita sampai pada suatu keyakinan yang pasti, yang bulat, kalau tidak didahului dengan pembuktian. Ya. Kalau tidak didahului dengan pembuktian. Makanya dalam memahami sesuatu yang akan kita yakini, tidak bisa tidak, kita harus melakukan pembuktian. Nah, pembuktian ini, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ditetapkan harus dilakukan secara mandiri. Jadi tidak bisa kita bertaklid dalam persoalan akidah. Ya. Maka pembuktian itu harus kita lakukan secara mandiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan unsur-unsur akal, ya, indera, kemudian otak, dan informasi yang sebelumnya, ya, bahwa kita itu sudah memiliki kemampuan itu, ya, bahwa unsur-unsur yang digunakan untuk melakukan pembuktian, setiap orang itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seandainya kesempurnaan berpikir itu tidak didapatkan, ya, apakah kemudian dikarenakan syaratnya itu tidak cukup, misalnya ada orang yang terlahir dengan otak yang tidak sempurna misalnya, sehingga dia tidak bisa melakukan proses berpikir, maka dia tidak akan dikenai hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi unsur-unsur yang dibutuhkan, ya, untuk melakukan pembuktian setiap sesuatu yang akan kita yakini itu sudah Allah berikan kepada setiap manusia, yang nantinya Allah akan minta pertanggungjawaban atas kesempurnaan itu. Nah, inilah yang menjadi dasar, yang menjadi ketentuan apakah seseorang itu dalam hidupnya dihisab oleh Allah atau tidak. Ini muslim, ya. Kalau orang-orang kafir jelas, ya, mereka itu tidak akan dihisab oleh Allah. Semua amalnya tertolak dan mereka itu nanti akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Itu untuk orang-orang kafir, tidak ada hisab atas mereka. Jadi mereka akan langsung masuk dan menjadi bahan bakarnya neraka. Nah, para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh kalbu, ya, oleh perasaan, dan diterima oleh akal. Nah, jadi kalau seandainya sebuah pemikiran itu, ya, segala sesuatu itu tidak sesuai atau tidak diterima oleh akal, maka dia tidak akan bisa menjadi sebuah keyakinan. Gitu. Ini pentingnya kenapa keimanan kita nanti, ya, kita bahas juga, harus didapatkan dengan proses berpikir yang kita lakukan. Karena akal itu Allah ciptakan, dia punya karakter, punya karakteristik. Karakteristik akal itu adalah cenderung pada kebenaran. Nah, sehingga kalau sesuatu itu tidak bisa diterima oleh akal, ya, maka dia tidak mencukupi syarat, ya, untuk menjadi sebuah keyakinan. Bisa jadi di situ masih ada kesalahan, ya, sehingga akal itu tidak menerimanya. Gitu.
Misalnya konsep Trinitas ya, satu adalah tiga, tiga adalah satu, itu tidak diterima oleh akal konsep ketuhanan seperti itu, sehingga tidak mungkin diyakini gitu. Kalau kemudian dipaksakan untuk diyakini, maka mereka meyakini segala sesuatu yang salah. Artinya ketika sebuah konsep keyakinan itu tidak diterima secara akal, berarti dia mengandung unsur kesalahan dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Kalaupun misalnya dipaksakan untuk meyakininya, maka keyakinannya itu tidak bisa 100%. Ya. Tidak akan mungkin bisa meyakini sebuah konsep yang salah karena secara akal tidak diterima. Kalau akal tidak menerima, maka tidak akan muncul keyakinan. Nah, kemudian definisi yang lain adalah akidah adalah sebuah pemikiran yang menyeluruh ya, mengenai alam semesta, manusia, kehidupan, serta hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum kehidupan, yaitu ada penciptaan, dan setelah kehidupan, yaitu hari kiamat atau hari pembalasan, serta mengenai hubungan semuanya tadi dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan. Nah, ini merupakan definisi yang lebih sempurna ya, bahwa mengaitkan antara sebelum kehidupan dengan setelah kehidupan. Nah, kalau kita lihat ini sudah mencakup Uqdatul Kubro ya, 3 pertanyaan mendasar yang harus kemudian dijawab oleh setiap manusia, dan jawaban ini nanti akan menentukan sudut pandangnya terhadap dunia. Bagaimana dia akan menjalani kehidupannya, ini akan bergantung dari akidah ini. Makanya akidah itu dalam bahasa Arab itu aqoda, artinya adalah pengikat. Pengikat apa? Pengikat semua pemikiran, perasaan, dan perbuatan kita ketika kita menjalani kehidupan. Maka persoalan akidah ini memang tidak bisa main-main ya, karena salah kita kemudian dalam persoalan akidah ini ya, akan menyebabkan salah juga pemikiran kita, perasaan kita, dan bisa jadi semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah salah karena salah dalam persoalan akidah. Nah, jadi secara komprehensif dapat kita sampaikan bahwa akidah itu adalah pemikiran yang menyeluruh mengenai manusia, kehidupan, serta manusia, alam semesta, dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan apa yang ada sebelum kehidupan, yaitu hubungan penciptaan, dan hubungannya dengan setelah kehidupan, yaitu hari kiamat, ada yaumul hisab, ya, serta diyakini ya, oleh qalbu, ya, oleh hati atau wijdan, ya, perasaan, dan diterima oleh akal. Nah, sehingga menjadi pembenaran keyakinan yang pasti, yang bulat, 100%, sesuai dengan realitas yang diimani dan bersumber dari dalil. Jadi dari definisi ini dapat kita ambil sebuah batasan ya, bahwa segala sesuatu yang akan kita yakini harus memenuhi unsur-unsur ini. Yang pertama ada dalilnya. Dalil ini bisa dalil akli, bisa nakli ya. Intinya dalil itu adalah bukti ya. Segala sesuatu yang bisa kita indra, maka pembuktiannya menggunakan akal ya, ke proses berpikir. Tapi untuk keyakinan yang kita tidak bisa indra, maka pembuktiannya harus menggunakan dalil nakli. Dan dalil nakli ini harus kita buktikan dulu secara akli, ya, secara akal. Maka misalnya ketika kita meyakini adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, ya, adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran misalnya, adanya Nabi dan Rasul, itu semuanya persoalan yang gaib,
yang tidak bisa kita indra. Maka pembuktiannya tidak bisa dengan akal, tetapi harus menggunakan dalil atau bukti nakli, ya, atau informasi yang bersumber dari Sang Pencipta. Nah, sehingga ketika kita ingin menggunakan Al-Quran sebagai sebuah dalil untuk keyakinan, untuk meyakini sesuatu, maka terlebih dahulu Al-Quran itu harus kita buktikan secara akal bahwa dia benar, sumbernya adalah Sang Pencipta. Nah, kemudian yang kedua, harus sesuai dengan realitas, gitu. Memang benar-benar ada. Makanya untuk menentukan apakah dia realitasnya ada atau tidak, kalau sesuatu itu bisa diindra, bisa dengan menggunakan akal. Ya, kita bisa buktikan bahwa dia itu ada atau tidak, gitu, benar atau tidak. Tapi untuk persoalan yang gaib yang akan kita yakini, maka kita harus menggunakan dalil nakli, informasi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, segala sesuatu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam persoalan akidah ini, kita meyakininya sesuai dengan porsinya, ya. Seberapa banyak Allah sampaikan informasi itu dalam Al-Quran, sebegitulah yang kita pahami. Tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti ada yang kita tambahi keyakinan itu. Juga tidak bisa kurang. Kenapa? Berarti ada yang tidak kita yakini, ya, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, tentunya memang di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita yang Allah memang sampaikan, ya, ada juga yang tidak disampaikan, ya. Misalnya para nabi yang Allah utus, ya, Allah sebutkan yang wajib untuk kita yakini itu adalah 25, ya, tetapi tidak 25 karena ada cerita-cerita nabi itu yang Allah ada sampaikan di dalam Al-Quran, dan ada juga yang Allah tidak sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian keyakinan itu, ya, haruslah bulat, haruslah pasti, ya, haruslah 100%. Tidak bisa dalam persoalan akidah itu 90%, 99%, enggak. Maka keyakinan dalam persoalan akidah itu harus 100%, kalau tidak 0%, ya. Dan kemudian syaratnya juga harus diterima oleh akal, gitu. Artinya keyakinan itu bisa diterima secara akal, ya. Atau boleh kita katakan diawali dengan proses berpikir, ya. Nah, insya Allah ketika kemudian akidah ini kita terapkan dalam konsep kehidupan, ya, yang kita lakukan, maka kita akan bisa memilih mana konsep yang benar, mana konsep yang salah, ya. Dan standar konsep yang benar itu tidak lain adalah yang tiga ini: bisa diterima oleh akal, ya. Kemudian pembenarannya bersifat pasti, sesuai dengan realitas, dan bersumber dari dalil. Jadi 4 ini adalah pisau bedah untuk menilai sebuah konsep itu benar atau salah. Sebuah konsep akidah yang akan kita yakini itu benar atau salah, 4 ini bisa menjadi kriteria. Yang pertama, dia bisa diterima oleh akal, kemudian pembenarannya bersifat pasti, sesuai dengan realitas, memang ada, dan tentunya bersumber dari dalil atau bukti. Ya, makanya dalam persoalan akidah ini nanti kita akan melakukan proses pembuktian demi pembuktian untuk segala sesuatu yang akan kita yakini. Nah, para ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, sebuah keyakinan yang didahului dengan proses berpikir, ya, dan hasil pemikirannya itu memenuhi syarat-syarat ini, ya, maka keyakinan itu akan menjadi kuat, ya. Akan menjadi kuat. Misalnya diterima oleh akal, maka kita tidak akan merasa gelisah ketika meyakini sesuatu yang memang secara akal bisa diterima oleh akal kita, gitu.
Beda halnya tadi ya, ketika ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, kemudian kita dipaksakan untuk meyakininya, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa meyakininya secara pasti, secara bulat. Tidak bisa. Kalaupun kita dipaksa meyakini, pasti akan muncul kegelisahan ya dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya sesuai dengan realitas. Memang realitasnya, kenyataannya ada gitu. Dan benar apa yang kita yakini itu. Dan tentunya ya harus bersumber dari dalil atau bukti. Ya baik, mungkin ini apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan konsep atau definisi dari akidah. Kalau ada yang mau kita diskusikan silakan, saya kembalikan ke Bang Pakar. Ya, syukur Ustaz. Syukur Ustaz. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita punya waktu agak lama, ada 30 menit ya. Kita buka diskusi tanya jawab tentang konsepsi Islam ya. Masalah akidah dulu. Silakan yang mau bertanya, dibuka apa mikrofonnya, via chat juga boleh. Oh izin Ustaz, bentar Ustaz, apa? Yang minggu lalu ada pertanyaan dari Pak Maroni Ustaz, belum terjawab Ustaz. Bisa Ustaz? Silakan. Ustaz ya. Untung saya ingat sih. Tapi sudah lupa ini lah. Pertanyaannya Ustaz, ini Ustaz, saya baca Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman Ustaz. Saya pernah dengar dan membaca kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir ini tidak termasuk 25 Nabi dan Rasul Ustaz. Dan pertanyaannya, apa beda antara Nabi dan Rasul? Bagaimanakah kita mengimani Nabi selain dari 25 Nabi dan Rasul Ustaz? Syukur Ustaz. Ya, jadi bedanya, kayaknya udah pernah ya, teman. Nabi itu dia tidak membawa risalah baru. Ya. Jadi utusan yang tidak membawa risalah yang baru. Kalau Rasul, Nabi dan Rasul, jadi kalau Rasul dia pasti seorang Nabi. Ya, Nabi itu utusan. Ya. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Gitu ya. Jadi misalnya Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul. Ya, beliau itu membawa risalah yang baru dan menjadi utusan untuk seluruh umat manusia. Apa bedanya? Misalnya Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Beliau utusan juga kemudian membawa risalah yang baru. Ya. Terkait dengan Nabi aja berarti dia utusan saja, tidak kemudian membawa risalah yang baru. Misalnya Nabi Harun, ya. Beliau itu sezaman dengan Nabi Musa. Beliau itu mendakwahkan risalahnya Nabi Musa. Jadi tidak beliau membawa risalah, tetapi beliau mendakwahkan risalahnya Nabi Musa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Isa itu Nabi dan Rasul ya. Beliau adalah utusan dan juga sekaligus membawa risalah yang baru. Ya. Berbeda dengan risalah Nabi sebelumnya. Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi jumlah Nabi itu memang banyak ya. Ada yang ulama menyebutkan kurang lebih sekitar 13.000 misalnya. Tapi yang wajib kita yakini Nabi dan Rasul itu ya ada 25. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu terkait dengan risalah ya, yang beliau bawa. Kalau dia Nabi dan Rasul berarti dia utusan Allah yang membawa risalah yang baru yang berbeda dengan risalah Nabi sebelumnya. Kalau Nabi saja berarti dia utusan tidak membawa risalah baru tapi menyampaikan risalah Nabi sebelumnya ya. Sesuai dengan zamannya. Ya. Ya mungkin itu ya. Begitu ya Pak Maroni. Maaf Pak Ustadz, ada yang belum terjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya cara kita mengimani Nabi yang selain dari Nabi yang 25 Nabi dan Rasul itu Pak. Ya.
Nabi dan Rasul itu kan persoalan yang gaib ya, yang gaib. Kalau kita definisikan yang gaib itu adalah perkara-perkara masa lalu, masa yang akan datang, dan perkara yang tersembunyi, yang memang tidak bisa kita indra, atau di luar jangkauan akal kita. Maka ketika setiap perkara itu masuk 3 kategori ini, apakah dia itu perkara masa lalu, atau perkara masa yang akan datang, atau perkara yang tersembunyi dari penglihatan kita, ya, dari penginderaan kita, maka ini masuk pada kategori gaib. Nah, bagaimana kita mengimani perkara yang gaib itu? Nah, mengimaninya adalah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, terkait dengan 25 nabi yang wajib kita yakini, itu ada disampaikan di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Jelas semua nabinya dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu ada. Terkait dengan nabi yang lainnya yang tidak disampaikan Allah di dalam Al-Quran ceritanya, bagaimana kita meyakininya? Ya sebatas apa yang Allah informasikan. Jadi ketika Allah katakan bahwa ada informasi-informasi para nabi dan rasul yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan ada yang tidak disampaikan dalam Al-Quran, ya sebatas itulah kita memahaminya, ya. Misalnya ada Nabi Khidir misalnya, ya sudah sebatas itu. Kita tidak bisa kemudian menambahnya lebih, gitu ya. Jadi keberadaan Nabi selain yang 25 itu ada. Bagaimana ceritanya? Wallahu alam, karena memang tidak diceritakan banyak oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, meyakininya seperti itu ada. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran ada Nabi yang tidak wajib untuk kita yakini, tapi Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada. Ya, misalnya Nabi Uzair, ya. Itu kita nggak meyakininya, tidak masuk dalam 25 nabi yang wajib untuk kita yakini. Tapi Allah sampaikan ada di dalam Al-Quran, ya. Misalnya Allah utus Uzair, dan Uzair itu pada orang-orang Yahudi misalnya, atau ada nama Samaun, ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk 25 nabi yang tidak wajib kita yakini, bagaimana kemudian kita memahami dan meyakininya? Ya apa saja yang Allah sampaikan itu kita yakin. Tapi ketika Allah tidak menyampaikannya di dalam Al-Quran atau hadis mutawatir misalnya, tidak bisa kita yakini. Makanya dalil atau bukti nakli untuk persoalan akidah ini haruslah dalil yang pasti. Artinya tingkatan keyakinannya pertama harus 100%, dalil yang pasti. Baik itu dari sumber maupun dari penunjukannya. Jadi pertama dari sumbernya harus dari sumber yang pasti. Apa sumber yang pasti? Yang 100% kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang kedua dari sisi penunjukan atau subut, ya. Bahwa sumber yang pasti tadi, Al-Quran dan hadis mutawatir tadi, penunjukannya juga harus pasti. Dia tidak bisa ditafsirkan berbeda. Maka dalil yang seperti inilah yang bisa kita gunakan untuk meyakini persoalan akidah. Jadi kalau dalilnya tidak pasti, baik itu dari sumber maupun penunjukannya, maka tidak bisa digunakan menjadi dalil atau bukti untuk persoalan akidah. Karena tadi syarat sebuah keyakinan atau iman atau akidah itu adalah harus merupakan keyakinan yang bulat, ya, yang pasti 100%. Gitu. Maka juga harus dibangun dari dalil-dalil atau bukti-bukti yang pasti. Gitu. Ya mungkin ini, Bang. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Syukur Ustaz. Oke. Ya. Baik. Yang mau bertanya berikutnya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kita mungkin kembali membahas masalah pengajian kita pagi ini Ustaz, ya. Jadi mengenai konsep Islam ini, ya. Jadi masalah akidah ini Ustaz, ya. Yang pertama kan masalah akidah dan syara itu yang prinsip dari Ustaz, ya. Syariah. Jadi akidah ini kan
terbentuknya itu adalah mulai dari kita sejak lahir sampai kita wafat itu. Nah, terbentuk akidah itu kan tidak bisa terbentuk begitu saja. Pasti ada proses-proses pemahaman. Nah, pemahaman ini pasti ada dasar-dasarnya. Pemahaman itu dari mana gitu Ustaz ya. Kalau dari agama berarti dari kitab atau kitabnya masing-masing. Kalau kita kan dari Al-Quran. Nah, ini Ustaz, terkait dengan, tapi artinya kan apakah semua manusia itu sebetulnya mempunyai keyakinan kan Ustaz ya? Ya. Punya keyakinan. Apakah keyakinan kan tergantung dari pemahamannya yang dipupuk dari kecil sampai dia besar dan sampai ini melaksanakan. Nah, cuman kan permasalahannya kan ada pemahaman ini sebetulnya ada yang terbentuk sebetulnya secara naluri manusia itu mengetahui bahwa pemahaman yang disampaikan itu sebetulnya tidak bisa diterima oleh akalnya gitu misalnya. Nah itu kan jadi kan berarti kan pembentukan akidah itu kan yang saya bilang tadi kan dari kecil gitu saya terbentuknya kita pasti belajar. Nah sebetulnya kan untuk akidah ini itu kan kita kan menyebut benarnya akidah itu kan tergantung dari pemahaman kita dan ini yang dilaksanakan. Nah, maksudnya permasalahan sini sekarang. Jadi manusia ini sebetulnya secara pemahaman dia mengerti, paham sebetulnya mana yang benar, mana yang salah. Tapi dalam pelaksanaannya tetap aja kekeh tidak mau merubah pemahamannya yang salah, kan itu permasalahan ini. Ya. Nah, gitu kan. Inilah kita yang anggap terhadap orang-orang kafir. Sebetulnya saya diskusi dengan teman-teman itu sebetulnya dia paham itu masalah konsep trinitas itu kan. Tapi kenapa ya tidak ya kalau kita bilang terbuka hatinya untuk membetulkan pemahamannya ini. Nah ini kan dari sisi manusia itu kan mungkin faktornya banyak Ustaz ya. Kenapa nggak terbentuknya ini? Padahal kalau dia pahami, kalau mau belajar dan mengetahui kan itu akan tahu sebetulnya mana yang benar. Ya tergantung. Jadi permasalahannya kalau permasalahan ini kan kita jawab itu mereka tidak mendapat hidayah. Nah sebetulnya ke hidayah ini Ustaz, kira-kira kenapa hal ini terjadi manusia itu tidak mendapat hidayah gitu kan? Hidayah itu datang dari Allah gitu kan? Apakah itu memang itu hidayah itu memang udah mereka diberikan hidayah yang tidak tidak menerima yang kebenaran atau dapat hidayah menerima kebenaran? Nah ini gimana kita menyikapinya Ustaz? Ya. Baik. Setiap manusia sebenarnya sudah Allah berikan hidayah itu ya. Pertama, hidayah yang Allah berikan kepada setiap manusia itu adalah hidayah penciptaan atau hidayatul khulqiyah, yaitu apa? Akal. Semua manusia terlepas apakah dia itu muslim atau non. Ketika dia sudah Allah berikan hidayah akal atau kemampuan berpikir, maka nanti dia akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Apakah kemudian hidayah itu dia gunakan atau tidak? Jadi seandainya setiap orang yang hari ini masih kafir, gitu, apakah mereka belum mendapatkan hidayah? Tidak. Hidayah itu sudah Allah berikan kepada mereka. Berupa pertama tadi kesempurnaan akal. Mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi mana konsep ketuhanan yang benar, mana konsep ketuhanan yang salah, itu akal bisa menilainya. Dan itulah memang karakter akalnya, cenderung pada kebenaran. Nah ketika orang-orang kafir itu tidak mau mengikuti kebenaran yang sesuai dengan akal pemikirannya, inilah yang disebut tadi kafir ya. Jadi hatinya itu masih tertutup pada kebenaran. Akalnya sebenarnya sudah bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi hatinya tidak mau mengikuti kebenaran itu. Inilah yang dikatakan oleh orang kafir. Jadi kafir itu asal kata dari kafar, ya, cover, tertutup.
Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang masih hatinya tertutup oleh kebenaran. Ya. Mungkin ada alasan yang lainnya, misalnya sombongan, nggak mau menerima kebenaran seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul bukan karena akalnya tidak menerima gitu. Yang tidak menerima itu ya perasaannya gitu. Akalnya, jadi keyakinan orang Yahudi dan orang-orang Quraisy pada waktu itu terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW melebihi keyakinan mereka kepada anak kandung mereka sendiri. Jadi keyakinan mereka akan Rasulullah Muhammad SAW itu pasti. Tapi kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman? Karena nabinya tidak berasal dari golongan mereka. Tidak mau. Nah, kenapa kemudian banyak orang-orang kafir Makkah termasuk paman beliau Abu Thalib itu tidak mau mengikuti risalah Rasulullah SAW? Itu tadi. Ya, karena menolak kebenaran tadi. Nah, itu yang pertama, bahwa hidayah itu sudah Allah berikan berupa hidayah penciptaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami kelemahan kita manusia, bahwa akal manusia itu sifatnya terbatas. Akal manusia itu tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kalaulah seandainya akal manusia itu menjadi pemutus mana yang benar, mana yang salah, maka kebenaran dan kesalahan itu beragam nanti sifatnya. Ya, karena tiap manusia itu bisa jadi punya pendapat yang berbeda terkait dengan kebenaran dan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencukupkan hanya memberikan hidayah penciptaan, yaitu berupa akal, tidak mencukupkan itu. Ada hidayah yang kedua yang Allah berikan, yaitu irsyad wal bayan, ya. Penjelasan, yaitu diutusnya para nabi dan rasul untuk memutus kebenaran yang relatif menurut sudut pandang akal manusia. Jadi ketika irsyad wal bayan, ketika nabi dan rasul itu sudah diutus Allah kepada setiap kaum, maka tidak lagi ada kebenaran yang sifatnya relatif. Tidak lagi ada kebenaran yang sifatnya subjektif, ya, menurut sudut pandang manusia. Enggak ada. Jadi kebenaran itu ketika Nabi dan Rasul sudah diutus dengan bukti, dengan argumentasi yang kuat, dengan tanda-tanda kenabian berupa mukjizat misalnya, maka tidak lagi ada perbedaan pendapat terkait dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang menjadi panduan adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu. Gitu. Namanya setiap kaum yang belum sampai pada mereka utusan, maka mereka tidak akan bisa oleh Allah. Ketika Islam itu merupakan agama terakhir ya, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, nah ketika belum sampai risalah Islam itu kepada sebuah kaum, misalnya karena jauh atau dalam pedalaman dan lain sebagainya yang menyebabkan risalah Islam itu tidak sampai kepada mereka, maka mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melakukan sebuah keharaman dalam pandangan Islam, itu tidak akan dihitung sebagai sebuah keharaman karena risalah belum sampai kepada mereka. Gitu. Nah, jadi syarat orang itu akan dihisab oleh Allah dua ini. Pertama, dia diberikan kesempurnaan akal. Yang kedua, risalah itu sudah sampai kepada mereka. Kalau dua ini tidak mencukupi, maka mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, akalnya tidak sempurna, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dia tidak akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, ketika risalah Islam itu belum sampai kepada mereka. Karena hanya risalah Islam lah risalah yang benar dan bisa diterima oleh akal. Ya. Yang saya katakan. Makanya kita beriman dalam Islam itu banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berpikir. Tidak bisa iman dengan menggunakan perasaan saja. Memang kita memiliki naluri beragama.
Artinya apa? Secara naluriah ini, ya kita merasa lemah. Kita pasti akan menyucikan, akan beribadah, akan menyembah sesuatu yang menurut sudut pandang kita, ya berkuasa terhadap diri kita. Tapi itu secara perasaan. Nah, kalau kemudian perasaan ini yang dijadikan satu-satunya dasar keimanan, itulah nanti ada orang yang menyembah sesembahan yang salah. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung, dan lain sebagainya. Itu mereka berimannya karena perasaan. Karena naluri beragama saja, tidak menggunakan akal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menganjurkan kepada kita untuk meyakini sesuatu harus dilakukan proses berpikir. Afala tatafakkarun, ya. Afala ta'qilun. Nah, itu perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada kita umat Islam. Berimannya itu harus berlandaskan akal, ya. Tidak kita menerima begitu saja doktrin-doktrin yang disampaikan sebagaimana agama-agama yang lain. Nah, yang ketiga adalah hidayah taufik. Nah, ini yang biasanya kita bermohon berikan hidayah. Itu bukan hidayah akal, bukan hidayah irsyad wal bayan. Karena hidayah akal dan hidayah irsyad wal bayan atau agama itu sudah Allah turunkan. Yang sering kita mohonkan, ya Allah berikanlah hidayah. Yang dimaksud itu bukan akal, hidayah akal, bukan hidayah irsyad wal bayan, tetapi hidayah taufik ini. Apa itu? Kemudahan yang Allah berikan untuk memahami kebenaran tadi. Nah, hidayah taufik ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang sudah menggunakan hidayah penciptaannya, hidayah akalnya, yang sudah menggunakan akalnya, dan cenderung pada kebenaran untuk mencari kebenaran tadi. Misalnya, kita sudah punya keinginan ini untuk menjadi baik, ini ya. Pengenlah jadi orang yang baik dalam tanda kutip. Ya. Jadi akalnya sudah mulai terbuka misalnya untuk mencari kebenaran. Nah, maka nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan kebenaran itu. Ya. Apakah dia dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang kemudian membawa dia kepada kebenaran, atau isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada dia. Gitu. Nah, asalkan tadi pertama dia harus sudah terima, ya, bahwa akal itu harus digunakan untuk menentukan kebenaran tadi. Artinya apa? Dia harus beriman dulu, ya. Harus benar dulu, gitu. Harus harus memfungsikan akalnya dulu untuk menentukan kebenaran itu, baru nanti Allah bimbing dengan hidayah taufik. Ya, mungkin itu ya. Ya, Ustaz. Ya, tapi Ustaz, kalau untuk risalah itu yang kita sampaikan itu, yang telah apakah risalah yang belum sampai kepada manusia itu, yang tidak dihisab itu, kondisi itu pengertian belum sampai ke manusia itu gimana, Ustaz? Dilihat dari kalau zaman sekarang ini, apapun informasi dan informasi itu akan bisa sampai ke seluruh pojok dunia ini, Ustaz. Apakah bisa masih dikatakan risalah itu belum sampai kepada manusia yang sehingga mereka tadi nanti tidak akan dihisab gitu, Ustaz? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya kalau kita lihat kecanggihan, kemajuan teknologi informasi sekarang, ya harusnya tidak lagi ada tempat yang tidak masuk risalah itu. Ya. Tapi itu tadi, wallahu a'lam bishawab, ya, dengan luasnya bumi ini. Kalau kita lihat pernah tayangan yang disampaikan oleh Ustaz Somad, ya, suku anak dalam itu berapa jam mengitari sungai melalui perahu kecil. Ternyata ada manusia yang tinggal di sepedalaman itu, gitu ya. Nah, sesulit itu gitu akses ke dalam. Ya boleh mungkin saja gitu. Ada yang masih tersisa di mana tempat itu tidak terjamah oleh aktivitas dakwah, misalnya. Bisa saja, wallahu a'lam. Kalau terkait dengan komunikasi misalnya, ya pakai satelit, tapi di daerah itu bisa aja nggak ada sinyal dan lain sebagainya. Artinya
kemungkinan tertutupnya atau terisolirnya wilayah itu sehingga risalah itu tidak masuk, ada kemungkinan gitu. Tapi di mana wilayahnya, wallahu a'lam, makanya saya katakan tadi. Nah, tapi kalau yang kita, ya sudah pasti ya, bahwa kita itu berarti sudah sampai Islam itu kepada kita dan di wilayah kita. Gitu. Dan tidak lagi ada keraguan. Dan orang yang sudah mengetahui risalah itu dan dia tetap pada kekafirannya, ketidakyakinannya kepada Islam, maka kekafiran itu adalah pilihan dia. Nah, jadi begini, kenapa kemudian landasan Allah menghukumi setiap perkara yang dilakukan oleh manusia itu berdasarkan dua hidayah ini? Karena memang manusia itu tidak bisa memilih. Dia itu lahir dari keluarga mana? Dari keluarga muslim, non-muslim, kan nggak ada pilihan. Gitu. Jadi berimannya kita itu tidak bisa karena orang tua. Gitu. Tidak bisa karena orang tua kita. Walaupun memang peran orang tua terhadap keimanan anaknya itu punya peran penting ya. Menciptakan atau menjadikan anak kita anak yang soleh, yang beriman itu kan memang tugas kita sebagai orang tua. Tapi kan kita tidak pernah dimintai Allah pendapat atau pilihan mau lahir dari keluarga mana, dari ibu yang mana. Nah, kalau seandainya misalnya ada orang yang lahir dari keluarga non-muslim, tidak pernah mengenal Islam, kemudian tidak menjadikan Islam itu sebagai tuntunan dalam kehidupannya, kemudian mati dalam kondisi kafir, kemudian masuk neraka selama-lamanya. Padahal dia tidak dikasih pilihan mau lahir dari ibu yang mana, kan? Berarti di mana keadilan Allah tadi? Sementara ada orang-orang yang lahir dari keluarga muslim, dididik oleh orang tuanya dengan ajaran Islam, menggunakan ajaran Islam dalam kemudian mati dalam kondisi muslim, masuk surga lama-lama. Nah, makanya peran akal inilah yang akan menentukan. Walaupun dia lahir dari keluarga non-muslim, kalau kemudian dia menggunakan akalnya, dia pasti akan sampai pada kebenaran. Dia akan bisa menilai mana konsepnya keagamaan yang benar, mana konsep keagamaan yang salah. Nah, kesalahan mereka hari ini yang masih memilih untuk kafir adalah ketika mereka tidak mau menggunakan akalnya, atau akalnya tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti dia yang dikatakan Ustaz Junaidi tadi. Mereka bisa menentukan, tahu dia, akalnya menerima mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Ya. Berarti itu pilihan dia untuk tetap menjadi kafir. Jadi karena itu pilihan dia, maka disitulah nanti akan ada keadilan Allah. Ya, Allah pasti akan pertanggungjawaban orang-orang yang ini kenapa dia masih kafir. Padahal hidayah akal, hidayah agama atau irsad wal bayan diutusnya para nabi dan rasul itu sudah disampaikan kepadanya. Kenapa masih memilih untuk kafir? Ya, baik, mungkin itu ya. Bukan tadi ya. Syukran Ustaz. Kayaknya Pak Liswandi nih mau bertanya nih, balik buka mikrofon. Silakan Pak Liswandi. Pak Liswandi, silakan kalau mau bertanya Pak Liswandi. Kayak tadi gelisah ya. Pak Liswandi yang ada anak ke sekolah. Bukan saya, bukan saya. Yang tanya, ada paham. Oh enggak. Tadi balik buka mikrofon masalahnya. Enggak ya, enggak bertanya. Itu apa terus di kantong. Oh tapi gitu, dengar. Oke. Kalau nggak ada lagi kita tutup ini. Apa? Pak Asman, silakan Pak. Oh Pak Asman, silakan Pak. Ya. Apa Bapak mau bertanya silakan. Ya Pak. Ada nggak Bapak, kalau Bapak mau bertanya ya dipersilakan. Ini Pak dari Malaysia ini Pak Ustad, dari Malaysia Pak Ustad. Oh iya. Kawannya Pak Liswandi Pak Ustad. Saya sekarang tak ada apa-apa persoalan lagi. Tapi insyaAllah alhamdulillah penerangan daripada Ustaz alhamdulillah memang nampak sangat-sangat. Alhamdulillah.
Berarti menyimak Pak ya, menyimak ya berarti ya, alhamdulillah ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ini ya, karena udah tanggung juga nanti kita jawab pun nggak kelar nanti karena udah mau jam 7. Kita sambung Kamis depan ya, Bapak ya. Persoalan yang Ustaz dah jawab tadi memang terjawab segala persoalan sama ni lah. Oh, sudah terjawab semua, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Baik, Tuhan bilang rahimahumullah, para ustaz yang dirahmati Allah, mari kita berdoa sejenak bermohon kita kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik yang diberikan kepada kita. Allah limpahkan rezeki yang banyak lagi berkah kepada kita semua. Allah bukakan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, dan semoga Allah juga menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wa ala hadhihi al-fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina. Amin. Wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah keberkahan ya Allah bagi majelis ilmu kami pagi hari ini. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan ya Allah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah adanya, dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kami yakin ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong bagi kami. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, bukakanlah jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Seandainya pagi ini ya Allah ada di antara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Amin. Jika ada di antara kami pagi ini ya Allah yang sedang terlilit hutang, sulit untuk mendapatkan, Amin. mudahkan baginya ya Allah, Amin, ya Allah. untuk melunasi hutang-hutang. Amin. Beri rezeki yang banyak lagi berkah. Amin, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amin, ya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleh. Jadikan keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini Engkau kumpulkan kami dalam majelis ilmu ini, ya Rabb. Kumpulkan juga nanti kami kelak di dalam surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kerja Ustaz atas ilmu, waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz. Amin. Dan juga semoga bapak, ibu-ibu di sini kita sama kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan segala rezekinya. Amin. Dan juga hari ini apa yang saya mendapatkan kepada Allah. Amin. Amin. Bapak ibu-ibu kita tutup ya dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
Dan juga doa akibat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Ya, sama-sama ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Oke ya semuanya, Bapak kita tutup ya. Iya. Sampai jumpa lagi di besok. Besok kita masuknya agak cepat ya. Kita membahas masalah fikih muamalah ya. Kita jam 5.50 udah masuk semua ya, 5.40 udah masuk ya.